Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Anissa Buklawi dengan NIM 2233210002. Saya Melati Satria dengan NIM 223321. Dan saya Ria Rusmini dengan NIM 223331. Video ini merupakan tugas mini riset mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Dinul Islami MK. Baiklah, di sini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber kita. Boleh Kak disebutkan namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fira Alisa Azahra dari Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Baik Kak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Di sini saya mau bertanya nih Kak, seputar agama dan pedoman hidup. Iya. Langsung saja ya Kak. Boleh. Jadi pertanyaan pertama nih, bagaimana sih agama Kakak memandang perbedaan antar manusia? Di agama saya, kalau bahasa Sundanya mah sewang-sewangan ya Kak, sendiri-sendiri. Mereka yang mau ibadah dengan urusan mereka dipersilakan, kita yang mau ibadah dipersilakan juga. Terus kita kan menjunjung toleransi juga ya, tapi dengan batasnya masing-masing. Kayak contohnya kalau misalnya kayak kemarin ada pastor Katolik datang kan ke Jakarta. Oh iya. Ya, itu kan sempat ada peraturan bahwasannya masjid tidak perlu azan kan untuk beberapa waktu, dan itu ada beberapa yang kontra dan ada yang pro, tapi tetap memberi ruang lah. Ya, tetap memberi ruang tanpa ada masalah. Bahkan pun beberapa dari kami, bukan dari kami sih, ada beberapa dari orang yang ikut menonton kedatangan pastor tersebut. Saling menghargai lah Ya, intinya. iya benar Kak. Baik, jadi pertanyaan kedua nih Kak, bagaimana agama Kakak mengajarkan untuk menjaga hubungan antar sesama manusia? Karena kita manusia makhluk sosial dan kita juga hidup di bumi nggak sendirian, banyak agama, banyak perspektif masing-masing, kita boleh bergaul satu sama lain, tapi tetap sama batasnya juga kayak tadi Kak. Kalau misalnya waktunya agama dia untuk beribadah, ya beribadah, nggak usah ikut-ikutan gitu, tapi tanpa harus menghina atau melarang sedikit pun aja gitu. Berarti intinya saling toleransi itu adalah Ya, hal yang sangat dibutuhkan ya? Iya, penting. Tapi harus tahu batas juga Kak. Harus tahu batas. Baik, demikian. Baik, sekarang saya sudah bersama informan kedua. Nah, pertanyaan untuk informan kedua, yang pertama itu, apakah agama Anda mengajarkan tentang pengampunan? Iya. Ya. Nah, jika iya, bagaimana hal tersebut diterapkan dalam agama Anda? Kalau saya sebagai yang beragama Kristen, kami diajarkan untuk memaafkan dengan cara jika ada seseorang yang melakukan perbuatan jahat kepada kita harusnya lebih memaafkan dan memberi pengertian yang lebih dan kasih yang lebih besar lagi. Baik, terima kasih jawabannya. Pertanyaan yang kedua, apakah agama Anda mengajarkan tentang cara mencari kebahagiaan? Iya. Nah, bagaimana hal tersebut diterapkan? Sebetulnya cara menerapkannya itu tergantung dari orangnya masing-masing. Kalau saya sendiri dengan cara menerapkannya itu adalah sering beribadah ke rumah ibadah kami yang beragama Kristen dan sering melayani di rumah ibadah. Baik, terima kasih jawabannya. Narasumber ketiga, saya Aziza Amra. Saya dari semester 1 jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni. Di sini saya bertanya mengenai pertanyaannya, agama Anda mengajarkan kasih sayang kepada semua makhluk. Jika iya, bagaimana? Ya, agama saya mengajarkan kasih sayang kepada semua makhluk, yaitu saya beragama Islam. Agama saya itu mengajarkan kasih sayang kepada semuanya, bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Seharusnya hewan bukan manusia, seharusnya manusia itu jangan hanya manusia aja gitu yang dijaga dilindungi. Hewan juga sama tumbuhan. Hewan juga butuh disayangi, butuh dilindungi. Karena sejatinya juga hewan juga makhluk hidup. Oke, selanjutnya
Bagaimana agama Anda membantu seseorang menemukan tujuan? Kalau dalam agama saya itu manusia itu diciptakan itu untuk beribadah kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah, dan mengikuti ajaran pedoman Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak hanya tentang beribadah, tapi juga tentang memberi kemanusiaan dan berbuat baik kepada sesama. Sudah cukup banyak, terima kasih sebelumnya karena sudah mau saya wawancara. Baiklah, di sini saya sudah bersama dengan narasumber yang keempat. Bisa Kak disebutkan siapa namanya? Baik, perkenalkan nama saya Rahel Siagian, saya dari Prodi Sastra Indonesia. Baik Kak, di sini saya mau bertanya mengenai materi agama dan pedoman hidup. Jadi pertanyaan pertama Kak, bagaimana cara agama Kakak membantu menciptakan kedamaian dalam diri? Baik, itu menurut agama saya pribadi ya. Jadi kami kan, saya agama Kristen, Ya. jadi ada Alkitab. Di dalam Alkitab itulah terdapat firman-firman Tuhan. Firman-firman Tuhan itulah yang menjadi patokan atau pedoman kami dalam menciptakan kedamaian di dalam hati. Jadi di dalam firman itu ada mengenai kedamaian, kerendahan hati atau segala macam yang sifatnya positif. Jadi kami untuk menciptakan kedamaian itu kami harus berlandaskan dengan firman-firman tersebut. Tanpa firman-firman tersebut kami bakal merasakan kekosongan, kehampaan atau mungkin tidak merasakan kedamaian tersebut. Jadi kedamaian yang kami rasakan itu berawal dari firman-firman yang ada di Alkitab tersebut. Baik, terima kasih Kak. Pertanyaan selanjutnya Kak, bagaimana agama Kakak membimbing seseorang dalam mengambil keputusan? Baik, sama seperti yang pertanyaan sebelumnya, itu semua juga berlandaskan dengan firman. Apapun yang kita lakukan itu harus berlandaskan dengan firman, karena firman itu kan yang membimbing kita dalam mengambil keputusan. Baru kita juga harus bisa membedakan mana keputusan yang baik ataupun yang tidak baik. Untuk memilih keputusan tersebut, kita juga harus kembali berlandaskan dengan firman. Jadi apapun semua yang kita lakukan itu Harus berlandaskan dengan firman. Untuk mencapai kedamaian ataupun tujuan hidup itu semua harus berlandaskan dengan dengan firman. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Terima kasih. Baik, sekarang saya bersama narasumber informan terakhir, ini informan. Boleh tahu namanya siapa? Ada ini. Bagaimana membimbing seseorang, bagaimana agama Kakak dapat membantu seseorang dalam menghadapi masalah? Sebenarnya saya ketika menghadapi masalah itu diajarkan agar tetap berdoa dulu. Karena pasti kan Tuhan nggak ngasih kita pencobaan di luar kemampuan kita. Pasti dari masalah-masalah akan ada dengan saya sendiri. Jadi itu satu dan satu. Dan selalu ingat bahwa Tuhan itu ada dan Dia mau tidur sebelum baik kecil maupun besar. Bagaimana agama Kakak dapat membantu seseorang untuk hidup dengan lebih baik? Jadi menurut saya nggak hanya di agama saya, tapi dia mengajarkan agar kita itu mengasihi, karena dengan kita mengasihi kita kebaikan, kan berarti hidup kita itu lebih bermakna. Jadi baiklah jawabannya. Video yang dapat kami sajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.